Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang tips dan triks untuk pembelian HP second. Jadi beberapa hari lalu aku membeli sebuah HP second dari marketplace ya. Dan HP ini dulu harganya lumayan mahal ya, tapi sekarang sudah cukup terjangkau, jadi aku tertarik untuk mencoba membelinya. Nah, di sini aku akan sedikit berbagi ya tentang tips untuk pembelian HP second ya. Jadi yang pertama itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita berniat untuk membeli HP second itu adalah reputasi dari toko ya, toko yang hendak kita beli ini kira-kira reputasinya bagus atau tidak ya. Nah, di sini biasanya di marketplace itu ada rating toko, di situ angkanya di kisaran 4, sekian ya. Mungkin kalau yang ratingnya 5 jarang ya, tapi biasanya kalau udah di atas 4,5 itu lumayan bagus ya ratingnya, apalagi kalau sudah mencapai ratingnya 4,9 itu biasanya bagus. Kemudian waktu proses pesanan, semakin cepat waktu proses pesanan berarti toko ini akan semakin cepat mengirim barang kita. Jadi jangan sampai ada toko misalkan waktu prosesnya sampai sehari lebih, nah itu biasanya agak lama ya. Oke, untuk poin selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah reputasi dari barang yang akan kita beli ya. Nah, biasanya di toko itu kita bisa lihat misalkan barang A di toko tersebut reputasinya angkanya 5, kita buka lagi, nah di bawahnya itu apa, dari reputasi itu ketahuan ada bintang satunya ada berapa. Nah, biasanya kalau barang yang bagus itu lebih banyak reputasi di bintang 5-nya dibanding di bintang satunya. Tapi kalau bintang satunya banyak, nah itu yang kita khawatirkan ya, sebab biasanya isinya tuh komplain gitu. Apalagi untuk HP second kan ada aja ya masalahnya ya, karena bukan HP baru yang lebih cenderung sempurna ya. Jangankan HP second, HP baru aja biasanya ada komplain gitu kan, entah yang mungkin kualitas chargernya kurang baik atau ada bonus yang tidak diberikan, dan itu mungkin bagi beberapa pembeli itu jadi masalah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi di paket pembelian HP yang aku beli ini, di keterangannya tidak ada charger ya, tidak ada bonus charger, tetapi di paket ini ternyata disertakan bonus charger. Nah, ini bonusnya kayaknya HP chargernya Oppo juga ya. Jadi HP yang aku belikan Oppo A57. Di sini ada bonus chargernya, cuma kok ini chargernya enteng ya, sepertinya agak kurang meyakinkan ya. Jadi kita abaikan saja ya. Kalau kita beli dapat bonus charger yang kurang meyakinkan, sebaiknya kita tidak usah pakai karena dikhawatirkan nanti malah merusak. Kabelnya juga ini kelihatannya kabel yang kualitas rendah, jadi kita abaikan dulu ya, tidak perlu digunakan, karena kalau charger itu kualitas rendah itu bisa merusak ke handphone kita ya. Sayang HP-nya bagus tapi chargernya ini kurang pas ya, kurang bagus untuk HP kita. Nah, ini dia HP-nya. Wah, ini kelihatannya bagus kayak baru ya. Ini ada emailnya. Jadi ini seperti baru ya. Ini kok, wah, sudah dipasang anti gores. Kemudian sempurna banget ya. Fisiknya ini nyaris tidak ada goresan, padahal ini HP second. Jadi ini kayak HP yang sudah diperbaharui ya, alias refurbish ya. Jadi HP refurbish itu kan sudah diperbaharui, biasanya untuk casing maupun bodinya itu diganti baru, tetapi mesinnya memang mesin lama. Jadi kalau aku lihat dari segi fisik ini rapih banget ya, ini seperti baru, jadi sudah diganti casing. Cuman ini logonya ini ini kelihatan nih,
logonya agak meleset masangnya ya, jadi nggak apa-apa deh, yang penting bodinya mulus banget. Jadi beli HP second serasa HP baru. Wah, ini nanti bisa dibenerin pakai lem nih, bisa dipindah hurufnya. Jadi ini bodinya keren banget, mirip HP baru ya. Nah, kalau biasanya kita beli HP second itu kan baret-baret nih, kalau ini mulus, bawahnya juga ini mulus banget, jadi nggak ada cacat ya. Cuma ini kayaknya plastik bukan besi ya, ini plastik ini kelihatannya, tapi nggak apa-apa, malah jadi enteng. Ini bodinya mulus tanpa cacat. Wah, keren ya. Coba kita buka di bagian slot SIM cardnya. Nah, ini sudah menggunakan triple ya, jadi dual SIM card plus memori. Ini Oppo A7 dulu waktu barunya zaman 4 tahun lalu, sekitar di atas 3 jutaan ya, 3-4 tahun lalu nih. Jadi kalau ini tombolnya juga masih oke, tombol volume oke, tombol power oke. Kalau yang di bawah ini bukan tombol ya, dia touchscreen, fingerprint kok touchscreen. Jadi nanti kita akan coba tes apakah semuanya berfungsi dengan baik. Kalau secara fisik kelihatan oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang mari kita coba nyalakan ya, apakah tidak ada masalah di bagian mesinnya juga. Nah, ini dia tampilan dalamnya ya. Jadi kalau kita lihat sekilas ini tidak ada masalah di layar. Jadi tampak layarnya ini tidak terdapat goresan maupun cacat ya. Jadi di sini mulus, terang, semuanya kelihatan baik-baik saja. Nah, kita coba cek ke bagian sistemnya ya. Kalau ini kan masih menggunakan Android 6 ya. Nah, di sini kita coba cek keterangan di bagian dalamnya. Model Oppo A57, Color OS 3, Android versi 6, prosesor Qualcomm, RAM 3GB, ROM 32GB. Jadi spesifikasinya persis seperti yang ditulis pada iklan HP-nya ya. Nah, ini kita harus cek, sebab kadang ada HP yang iklannya RAM-nya 12GB, ROM 512GB, ternyata itu palsu ya. Jadi hanya abal-abal. Biasanya ya, itu HP-HP yang nggak jelas ya, itu ROM antara iklan di tulisan di iklan dengan kenyataannya itu beda jauh. Oke, sekarang kita coba cek kameranya ya, apakah kameranya berfungsi dengan baik. Nah, ini sekilas kita lihat dia masih bisa digunakan untuk mengambil gambar, dan gambarnya juga lumayan jernih. Sekarang aku mau coba untuk foto tulisan yang kecil-kecil nih, bisa ditangkap nggak nih? Nah, ini bisa ya, berarti memang ini kameranya bagus ya, karena ini kamera 13 megapiksel, jadi bisa menangkap tulisan dengan bagus. Jadi kameranya ini berfungsi dengan baik. Tinggal nanti kita coba fungsi-fungsi lainnya ya. Sambil menunggu HP-nya dicas, kita unboxing casingnya dulu ya. Kebetulan aku sudah beli casing transparan untuk Oppo A57 second ini. Nah, ini dia casingnya, keren ya. Wah, kenapa kita harus pakai casing tambahan? Itu fungsinya untuk menjaga supaya apabila terjadi benturan itu tidak langsung merusak ke HP ya. Jadi yang kena itu di bagian casingnya dulu. Nah, daripada HP kita cepat rusak di bagian bodinya, jadi sebaiknya kita pakai casing seperti ini ya. Nah, ini kita pasang pelan-pelan. Wah, bagus banget nih. Udah HP-nya mirip HP baru, dikasih casingnya juga casing baru, jadi
serasa beli HP baru ya, padahal ini HP second, tapi mirip banget HP baru. Nah, keren ya. Tuh, kebetulan juga tulisan di belakangnya sudah aku benerin, jadi mirip HP baru. Oke, nah ini dia HP-nya ya. Jadi sudah dipasang casing, sudah dicas penuh. Tadinya kan waktu baru beli baterainya sedikit ya, aku udah khawatir aja kalau dia ngedrop, ternyata enggak ya. Jadi setelah aku cas normal, dia bisa full dan bisa digunakan. Jadi ini aku sudah gunakan selama 1 minggu ya, kalau nggak salah sekitar 1 mingguan deh, dan alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi aku sudah coba install beberapa aplikasi. Nah, aku ingin berbagi tips ya untuk teman-teman yang mungkin hendak membeli HP second ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting kan kita udah jelas reputasi dari toko tersebut, kemudian reputasi dari barang yang dijual di toko tersebut. Apabila nilainya di atas 4,5 apalagi 4,9 itu sudah termasuk bagus ya. Jadi biasanya rasio barang rusaknya itu kecil ya kalau penilaiannya bagus. Jadi kita nggak terlalu khawatir ya. Biasanya dari 1000 ataupun 100 barang itu yang bermasalah itu hanya sekitar nggak nyampe 10% ya, dan mudah-mudahan kita dapat barang yang bagus. Nah, alhamdulillah HP ini sudah aku gunakan selama 1 minggu dan tidak ada masalah. Kemudian bagaimanakah cara mengeceknya? Apabila dalam masa garansi, biasanya dalam masa garansi pembelian HP second itu kita harus menjaga itu jangan sampai segelnya rusak ya. Nah, di sini ini ada segel dari toko supaya apa? Pada saat kita klaim garansi, misalkan dalam beberapa hari ada kerusakan, ini masih bisa kita garansikan ke tempat kita beli. Tetapi kalau segelnya rusak, maka garansinya akan hangus ya. Jadi sebaiknya segel garansi ini jangan sampai rusak ya. Nah, kita jaga jangan sampai rusak. Kemudian untuk pengecekan di HP second itu kita sebaiknya cek ya, apakah semua dari fungsi di HP ini tidak ada masalah. Bagaimana caranya? Nah, ini aku akan share tentang cara pengecekannya menggunakan software apa. Nah, ini sebaiknya teman-teman menginstal yang namanya Device Info. Nah, ini ada di Play Store ya, Device Info. Nah, jadi untuk teman-teman sebaiknya menginstal ini aplikasi namanya Device Info dari Play Store. Kemudian mari kita coba buka ya, Device Info. Nah, di sini ada keterangan tentang HP kita ya, diantaranya RAM-nya ini kan total 3 GB ya. Nah, di sini kelihatan RAM-nya itu 41% digunakan. Terus status CPU-nya ada berapa? Ada 8 ya di sini. Dari 0 sampai 7 berarti ini ada 8 core ya, ada 8. Internalnya itu yang kosong 20 GB ini karena aku sudah install beberapa aplikasi ya. Kemudian aku coba pakai memori eksternal dan di sini ada sudah terbaca baterainya saat ini 96% dengan suhu di 34 derajat Celcius ya, normal ya. Sensornya di sini terbaca ada 21 sensor dalam HP ini. Jadi cukup lengkap untuk HP yang aku beli ini yang merek Oppo A57 second ya. Kemudian kita cek kemudian lanjutannya, ini di sini ada perangkat. Nah, nama perangkatnya udah benar nggak ya? Di sini kan Oppo A57. Oppo A57 merek Oppo. Terus di sini ada IMEI juga. Kemudian ke sistem. Di sini masih menggunakan Android 6 Marshmallow ya. Dan tidak di root ya, dirilis tanggal 5 Oktober 2015. Oppo A57 menggunakan Marshmallow. Terus di sini ada keterangannya, lanjutannya yaitu CPU-nya. Nah, di sini ada kodenya ya, ARM
ya, di sini Qualcomm. Nah, kemudian jenisnya 64 bit 8 core Adreno. Nah, kemudian baterainya kita cek. Nah, menurut aplikasi ini baterainya bagus ya, level 96%, lithium ion 34 derajat, tegangannya dan kapasitasnya 2820, ini 2900 ya aslinya. Nah, kemudian jaringan, nah ini karena aku sedang matikan jadi tidak aku tampilkan jaringannya. Kemudian resolusinya, berat, jenisnya, dari layarnya itu 320 dpi, ukuran fisik 5,2 inch, refreshnya 60 Hz ya, jadi tingkat kecerahan. Nah, ini ada semua memori. Nah, di sini ada keterangan tentang memori dari HP ini. Lanjut ke kamera, 13 megapiksel bagian belakang dan 16 megapiksel yang bagian depan. Di sini ada beberapa keterangan detail ya, kalau mau dibaca silahkan. Kemudian panas dari HP ini. Nah, di sini panasnya kisarannya antara 36 sampai 43 ya di bagian dalamnya. Alhamdulillah ini masih normal. Kemudian sensor, di sini katanya ada 21 sensor pada perangkat ini. Lanjut dengan aplikasi. Nah, kemudian tes ya. Ini yang penting dari aplikasi device info ini, yang sebaiknya kita lakukan adalah tes ya. Nah, ini tes pertama yaitu tes otomatis. Kita pencet dulu tes otomatis. Nah, ini memeriksa ponsel Anda. Oke. Perangkat Anda tidak dioptimalkan. Apa itu? Yaitu performanya di sini kecerahan layar ya. Nah, ini bisa dioptimalkan. Nah, di sini kecerahan otomatis misalkan. Nah, oke. Coba. Nah, dia mintanya kecerahan otomatis ya. Jadi sempurna, perangkat Anda tampak bagus. Jadi tadi kecerahan layar kita set ke otomatis. Kemudian kita kembali ke tes lagi dari device info ini. Yang kedua yaitu tampilan. Kita cek di tampilan. Di sini kita pencet berikutnya ya. Nah, setelah dipencet berikutnya maka akan muncul layar hitam. Jangan panik ya, ini bagian dari tes. Kita disuruh melihat apakah di layar ini ada cacatnya enggak ya warnanya gitu. Kalau hitamnya pekat berarti oke, tidak ada masalah. Ini kita pencet lagi. Putihnya pekat, putihnya cerah semua enggak di bagian layar, ada enggak bagian dari layar ini yang cacat. Kita lihat lagi. Nah, biasanya kalau handphone second itu memang kadang di bagian pinggir ada kuning, itu wajar ya, itu udah karena sudah umur. Kemudian kita pencet lagi, merahnya sempurna atau tidak. Nah, ini enggak ada cacat ya. Pencet lagi, hijaunya sempurna enggak? Oke, ini enggak ada cacat. Birunya enggak ada cacat. Nah, setelah ini kita dikasih pertanyaan apakah layarnya berwarna solid, kita jawab ya apabila solidnya. Nah, oke. Kemudian di sini ada tes multi touch ya, multi sentuh. Nah, di sini kita pencet ya. Apakah mendeteksi layar banyak? Kita coba. Nah, kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ternyata dia mendeteksi ada 10 sentuhan. Ya. Wah, keren juga ya. Jadi Oppo A57 second yang aku beli ini dia bisa mendeteksi 10 sentuhan. Padahal HP baru aja kadang cuma 5 sentuhan ya. Jadi HP ini mendukung 10 sentuhan ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini termasuk HP yang keren ya. Nih, apakah mendeteksi banyak jari ya? Jadi, nah di sini multi sentuhnya udah oke ya. Kemudian tes selanjutnya yaitu center. Nah, kita pencet. Apakah center menyala? Kita lihat. Coba ini center kita nyalakan ya. Flashlight. Nah, ini menyala ya. Iya, jadi senternya menyala. Apakah senter berfungsi? Nah, ini senternya nyala. Ya, oke.
Dah mati ya. Kemudian loudspeaker, kita cek loudspeakernya. Kita pencet di sini. Apakah dibuka dan Anda mendengar? Kita gedein ya. Nah, ini ada suaranya ya. Jadi loudspeakernya kalau ini kan di bawah sini nih. Nah, ini tombolnya di sini ya. Kita besarkan lagi coba. Oh, udah ya. Nah, kita coba ulangi lagi untuk loudspeakernya. Nah, kedengaran ya. Oke, jadi loudspeakernya oke ya. Di sini loudspeakernya yang bawah ini ya. Nah, ini loudspeaker. Jadi loudspeakernya berfungsi ya. Nah, kalau berfungsi kita pencet oke. Kemudian untuk speaker telinga ya, earphone. Earphone itu yang di sini ya. Kita coba pencet di earphone. Nah, kita dengar di sini ya. Jadi di sini kedengaran nggak ya? Nih mic-nya aku deketin. Nah, ternyata ini bunyi ya. Jadi untuk yang di atas ini earphone ini bunyi berarti oke. Kemudian selanjutnya untuk mikrofon. Nah, mikrofon kita cek ngomong ya, karena ini ada indikator ya bahwa suara kita masuk ke dalamnya ya. Tes 1 2 3 tes. Nah, itu kelihatan ya. Tes 1 2 3. Nah, suara kita masuk ya, berarti oke. Kemudian lanjut ke kedekatan dengan telinga. Kita pencet di sini. Nah, di sini indikator dekatnya ini bisa berubah ya. Kalau kita dekat telinga ke sini, nah itu jadi hijau tuh. Kita deketin hijau, nah dari biru ke hijau. Ini sensor ya. Tuh, biru kita deketin telinga ke sini, dia berubah jadi hijau, biru, hijau. Berarti ini oke. Kemudian selanjutnya sensor cahaya. Kita cek ada perubahan nggak cahayanya. Nah, ini angkanya berubah ya. Nih kalau kita pencet di sini ini gelap. Ini terang, nah ini angkanya berubah. Berarti sensor cahaya berfungsi dengan baik ya. Kalau kita taruh tangan kita di atas sini, angkanya berkurang. Kalau kita lepas, angkanya bertambah. Oke, berarti sensor cahayanya tidak ada masalah. Lanjut dengan akselerometer. Kita goyang-goyang, gitu kan. Kalau digoyangkan perangkat Anda, apakah merasakan getaran? Nah, ini bergetar ya. Ada suaranya nih. Nah, dia bergetar nih. Berarti sensor akselerometernya berfungsi dengan baik karena ada getaran. Lanjut ke getaran. Nah, getaran. Goyangkan, apakah merasakan getarannya? Kita goyang, bergetar juga, sama ya. Nah, ini bergetar juga, berarti fungsi getarnya, oh sorry, tadi masih akselerometer ya. Nah, ini yang getaran nih. Nah, ini bergetar terus nih. Nah, kedengaran ya, dia bergetar. Oke, berarti getarannya tidak ada masalah. Lanjut dengan Bluetooth. Bluetooth kita cek memulai Bluetooth. Nah, izinkan. Nah, Bluetoothnya bisa nyala ya. Berarti Bluetooth tidak ada masalah. Kemudian tes sidik jari. Kita taruh di sini ya. Kalau sudah daftar kita taruh. Oke, berarti sidik jari oke ya. Nah, di sini dia sidik jarinya di sini ya, di tombol ini, bukan di belakang ya. Kemudian tes untuk tombol volume naik. Nah, sorry, ini masih sidik jari ya. Tes untuk volume naik di sini, kita pencet ya ke atas. Nah, itu bergetar ya, berarti oke. Lalu tes volume turun, kita pencet volume turunnya, bergetar nggak? Nah, ini bergetar ya, jadi oke. Sip. Oh, ini sidik jari kita cek lagi. Tadi kan kepencet ya. Nah, setelah menjalankan urutan dari awal sampai akhir dari tes device info ini, alhamdulillah
HP yang aku beli ini semuanya oke, tidak ada masalah ya, walaupun sudah umur ya. Memang HP kalau sudah umur pasti ada kekurangannya ya, tidak segesit atau sesigap dibandingkan dengan HP yang masih baru ya, itu wajar ya karena sudah ada penggunaan selama beberapa tahun, dan umur HP ini kan udah sekitar 3-4 tahun ya, jadi wajar kalau tidak sesigap HP yang baru. Nah, itu perlu dimaklumi ya. Tapi dengan tes yang kita lakukan tadi, itu berarti kan kita lihat bahwa semua fungsi yang ada di HP ini masih bisa diandalkan. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa HP ini tidak bisa kita gunakan ya. Jadi ini alhamdulillah HP-nya baik ya, bagus, dan aku sudah coba menggunakannya selama 1 minggu, alhamdulillah masih layak untuk digunakan. Nah, ini dari aplikasi CPU-Z juga kita bisa melihat ya spesifikasi mesin-mesinnya di dalamnya, ini bisa juga. Mungkin teman-teman sudah sering menggunakan ini ya. Ada juga yang menggunakan AIDA 64, tapi untuk pengetesan fungsi dari mesin tadi ya adanya di device info ini ya. Nah, jadi kalau dari device info kan ada pengetesan masing-masing mesinnya ya. Dan di sini oke, untuk pengetesan ini alhamdulillah, jadi nggak ada masalah. Setelah aku gunakan seminggu juga nggak ada masalah. Jadi insya Allah HP ini bisa digunakan dengan normal ya. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah dengan handphone ini. Untuk sinyalnya juga aku sudah pakai ya. Jadi nah, ini kan aku sedang airplane mode ya, coba ini aku aktifkan. Nah, itu sinyal aksesnya kebaca ya, jadi akses bisa. Nah, gitu. Untuk internetan juga oke, alhamdulillah lancar ya. Kita buka di Play Store. Nah, ini juga tidak ada masalah ya di Play Store-nya. Nih, walaupun nggak terlalu cepat ya. Oke, cukup sekian dulu share aku tentang tips membeli HP second ya untuk teman-teman. Jadi dengan budget terbatas dan ingin menggunakan HP yang mungkin pada zamannya dulu harganya mahal ya, atau flagship di zamannya dan sekarang sudah terjangkau, kita mau coba beli, itu bisa. Seperti HP Oppo ini ya, waktu barunya dulu kan di atas 3 jutaan ya, jadi sekarang harganya sudah 1 juta ke bawah dan sudah lebih terjangkau ya untuk kita. Jadi tidak ada salahnya kalau memang ini adalah HP idaman yang dulu pernah kita beli tapi mungkin dulu nggak kesampaian karena harganya mahal, bisa kita beli sekarang. Dan mudah-mudahan kita tidak mendapatkan HP yang rusak ya. Yang jelas kita harus hati-hati melihat dari rating tokonya dan rating barangnya, jangan sampai kita mendapatkan barang yang rusak. Oke, cukup sekian dulu, semoga tips kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.